Lahir pada 10 April 1973 di Garca, Brasil, Roberto Carlos adalah salah satu pemain sepak bola terhebat dan menjadi legenda yang pernah dimiliki Brasil. Carlos dikenal luas sebagai bek kiri yang memiliki kemampuan luar biasa dalam bertahan, sekaligus menyerang. Karirnya yang cemerlang membawanya menjadi ikon sepak bola dunia, terutama berkat kontribusinya yang besar di level klub dan tim nasional Brasil. Karir profesional Roberto Carlos dimulai di klub União São João, namun namanya benar-benar melesat saat bergabung dengan Palmeiras pada awal 1990-an. Namun momen terbaik dalam karirnya terjadi ketika ia bergabung dengan Real Madrid pada tahun 1996. Di sana ia menghabiskan sebagian besar karir klubnya, memenangkan banyak gelar, termasuk 4 gelar La Liga dan Liga Champions UEFA. Roberto Carlos juga dikenal dengan kemampuannya melepaskan tendangan bebas yang keras dan melengkung, yang seringkali sulit dihentikan kiper lawan. Di tim nasional Brasil, Roberto Carlos turut berperan besar dalam kemenangan Brasil di Piala Dunia 2002 sebagai bagian dari skuad yang dipimpin oleh pelatih Luis Felipe Scolari. Ia memainkan peran penting dalam pertahanan sambil mendukung serangan. Pencapaian tersebut memperkuat posisinya sebagai salah satu bek kiri terbaik dalam sejarah sepak bola. Roberto Carlos juga dikenal dengan etos kerjanya yang tinggi, kecepatan, dan kemampuan taktis yang luar biasa. Itu memainkan peran ganda sebagai pemain bertahan sekaligus penyedia assist dari sisi kiri lapangan. Setelah pensiun dari sepak bola profesional pada 2015, Roberto Carlos tetap terlibat dalam dunia sepak bola sebagai pelatih dan legenda yang dihormati. Dengan prestasi gemilang dan pengaruh yang besar, Roberto Carlos tidak hanya dikenang sebagai pemain, tetapi juga sebagai inspirasi bagi generasi sepak bola berikutnya. Roberto Carlos memulai karir sepak bolanya di Brasil pada awal 1990-an. Lahir di Garca, Brasil, pada 10 April 1973, ia mulai bermain sepak bola di klub lokal União São João sebelum pindah ke Palmeiras pada 1993. Karir klub Palmeiras 1993-1995. Setelah bergabung dengan Palmeiras, Roberto Carlos menunjukkan kemampuannya sebagai bek kiri serba bisa. Ia membantu klub meraih kemenangan di Copa do Brasil dan Copa Mercosur. Penampilannya yang impresif menarik perhatian klub-klub besar Eropa, Inter Milan, 1995-1996. Pada 1995, Carlos pindah ke Eropa dan bergabung dengan klub Italia, Inter Milan. Meskipun hanya bermain 1 musim di sana, ia putai menunjukkan potensi besar dan mendapat perhatian lebih banyak dari dunia sepak bola internasional. Namun ia hanya bertahan 1 musim di Serie A sebelum melangkah ke liga yang lebih besar, Real Madrid. Di 2007, puncak karir klub Roberto Carlos terjadi saat ia bergabung dengan Real Madrid pada tahun 1996. Di Madrid, ia menjadi salah satu bek kiri terbaik dalam sejarah sepak bola dan menjadi bagian integral dari era keemasan klub ini. Bersama Real Madrid, Carlos meraih banyak gelar termasuk 4 gelar La Liga, 3 Liga Champions UEFA, 2 Copa del Rey, 4 Supercopa de España. Kecepatan luar biasa, tendangan bebas mematikan, dan kemampuan untuk berlari sepanjang sisi kiri lapangan membuatnya menjadi salah satu bek kiri paling menakutkan di dunia. Fenerbahce 2009. Setelah meninggalkan Real Madrid pada 2007, Roberto Carlos melanjutkan karirnya di Fenerbahce, klub asal Turki. Di sini ia tetap menjadi pemain kunci meskipun usianya sudah mulai menua, memainkan peran sebagai pemimpin di lini belakang. Corinthians 2009-2012. Carlos kembali ke Brasil pada 2009, bergabung dengan Corinthians, di mana ia menutup karir klubnya. Bersama Corinthians, ia memenangkan beberapa gelar domestik, termasuk Copa Libertadores pada 2012, yang menandai akhir dari perjalanan karirnya di klub. Gaya bermain Carlos dikenal sebagai salah satu yang paling unik. Dan mengesankan dalam sejarah sepak bola. Sebagai bek kiri, ia tidak hanya diandalkan untuk bertahan, tetapi juga berperan besar dalam serangan. Berikut adalah beberapa aspek utama dari gaya bermain Roberto Carlos. Kecepatan dan kekuatan fisik. Salah satu ciri khas Roberto Carlos adalah kecepatan luar biasa yang ia miliki. Meskipun berperan sebagai bek, ia mampu berlari cepat sepanjang sisi kiri lapangan, baik dalam tugas bertahan maupun menyerang. Ia juga memiliki fisik yang kuat, yang memungkinkan dia untuk bertarung dalam duel 1 lawan 1 melawan lawan yang lebih besar dan lebih kuat. Kemampuan menyerang. Roberto dikenal sebagai bek yang sangat ofensif. Ia seringkali melaju ke depan, memberikan kontribusi signifikan dalam serangan. Ia mampu memberikan umpan silang akurat dari sisi kiri dan berpartisipasi dalam serangan balik cepat. Salah satu elemen paling menonjol dalam permainannya adalah tendangan bebas yang luar biasa.
Tendangan bebas Roberto Carlos yang seringkali melengkung tajam menjadi ciri khas yang sulit dihentikan oleh kiper lawan. Yalah, satu gol terkenalnya adalah gol spektakuler melawan Prancis di Piala Dunia 1997 yang menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengeksekusi tendangan bebas dari jarak jauh, kemampuan bertahan yang solid. Meskipun dikenal sebagai pemain yang sangat menyerang, Roberto Carlos tidak mengabaikan tugas utamanya sebagai bek kiri. Ia memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik dengan ketangguhan dalam menghadapi pemain, sayap lawan dan penguasaan bola yang solid. Keterampilan teknis dan penguasaan bola. Roberto Carlos memiliki keterampilan teknis yang luar biasa, baik dalam mengontrol bola, menggiring bola, maupun memberikan umpan. Umpan silang dan operannya seringkali tepat sasaran, memungkinkan rekan satu timnya untuk mencetak gol. Tekniknya yang sangat baik, terutama saat mengatasi tekanan lawan, menjadikannya salah satu pemain yang sangat sulit untuk digiring. Roberto Carlos memiliki pengaruh yang besar dalam dunia sepak bola. Roberto Carlos memiliki pengaruh yang besar dalam dunia sepak bola, baik di dalam maupun di luar lapangan. Sebagai salah satu bek kiri terbaik yang pernah ada, pengaruhnya dapat dirasakan dalam berbagai aspek, mulai dari gaya bermain hingga dampaknya terhadap generasi pemain berikutnya. Mengubah peran bek kiri. Sebelum Roberto Carlos, bek kiri biasanya lebih fokus pada tugas bertahan dan tidak terlalu terlibat dalam serangan. Namun gaya bermain Carlos yang sangat ofensif mengubah persepsi tentang peran bek kiri. Ia membuktikan bahwa seorang bek bisa menjadi pemain kunci dalam menyerang dengan memberikan umpan silang berbahaya dan bahkan mencetak gol. Kemampuannya untuk melaju ke depan dan memberikan kontribusi besar dalam serangan membuatnya menjadi model bagi bek kiri. Modern yang tidak hanya kuat bertahan, tetapi juga aktif dalam menyerang. Revolusi tendangan bebas. Roberto Carlos terkenal dengan kemampuannya dalam mengeksekusi tendangan bebas yang spektakuler. Salah satunya adalah gol fenomenalnya melawan Prancis di Piala Dunia 1997. Tendangan bebas dengan lengkungan tajam dan kecepatan tinggi yang ia lakukan memukau para penggemar sepak bola di seluruh dunia dan menjadi salah satu gol yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola. Ia menginspirasi banyak pemain, terutama bek dan gelandang, untuk mengembangkan tabunan teknik tendangan bebas yang lebih variatif dan menantang. Inspirasi untuk pemain muda. Karir Roberto yang sukses dan penuh prestasi menjadi sumber inspirasi bagi banyak pemain muda, terutama di Brasil. Pemain-pemain muda yang ingin mengikuti jejaknya mulai meniru gaya bermainnya, yang menggabungkan kekuatan fisik, teknik, dan ketajaman dalam menyerang. Pemain seperti Marcelo dan Filipe Luis, yang juga berposisi sebagai bek kiri Brasil, bisa dikatakan terinspirasi oleh gaya bermain Roberto Carlos dan meneruskan warisannya dalam sepak bola Brasil. Itulah tadi beberapa ulasan mengenai Roberto Carlos.